teman-teman semuanya yang saya banggakan, serta yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi-solid. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu materinya, yaitu emulgel. Kalian udah pasti penasaran kan, apa sih sediaan emulgel? Nah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sediaan emulgel. Yuk, simak videonya. Yang pertama, yaitu pengertian emulgel. Emulgel adalah kombinasi antara emulsi dan gel, atau tipe emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak yang dicampur dengan basis gel. Untuk komposisi umum emulgel itu ada 7. Yang pertama, minyak FCO dan zaitun. Yang kedua, surfaktan menggunakan Twin 80 dan kremopor RH40. Yang ketiga, gelling agent. Yang keempat, humektan. Yang kelima, gliserin. Yang keenam, metil paraben. Yang ketujuh, metil paraben dan air suling. Kemudian, untuk konsentrasi ekstrak yang digunakan pada formula F1 dan F8 adalah 2,5%. Untuk cara pembuatan emulgel secara umum, yaitu fase minyak dan fase air dimixing atau dicampurkan, kemudian menghasilkan emulsi antara fase minyak dalam air atau fase air dalam minyak. Kemudian, emulsi tersebut tergabung dan tercampur dalam gel. Untuk uji umum evaluasi emulgel, yaitu yang pertama uji organoleptis, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung baik bentuk, warna, dan mulut sediaan. Kemudian yang kedua yaitu uji pH menggunakan pH meter dengan cara alat terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan larutan datar standar pH netral, yaitu dengan pH 7,00, dan larutan datar pH asam yaitu dengan pH 4,00, hingga alat menunjukkan harga pH tersebut. Yang ketiga yaitu uji daya sebar, yaitu untuk menguji kemampuan dari suatu sediaan untuk menyebar di tempat aplikasi atau wadah. Yang keempat yaitu tipe emulsi. Sediaan diletakkan pada kaca objek, diteteskan larutan metilen blue, kemudian diamati. Apabila zat berwarna tersebar pada sediaan, maka tipe emulsi yaitu minyak dalam air. Jika zat warna tidak tersebar, maka tipe emulsi air dalam minyak. Kemudian yang kelima itu uji viskositas, yaitu dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan. Kemudian yang keenam yaitu uji homogenitas, yaitu sediaan ditunjukkan dengan adanya atau tidak butiran kasar. Yang ketujuh, stabilitas sediaan, yaitu kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan dan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan, yaitu sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimiliki pada saat produk dibuat. Selanjutnya, untuk contoh formula yang saya ambil yaitu formula emulgel minyak nilam. Di sini teman-teman dapat lihat dalam tabel ya. Untuk bahannya itu ada minyak nilam, Happy MC, parafin cair, span 80, twin 80, propil paraben, metil paraben, propilen glycol, dan aquades. Kemudian di sini ada formulanya, ada 3, yaitu masing-masing dari setiap bahan dalam formula. Kemudian untuk fungsinya yaitu minyak nilam sebagai zat aktif, HPMC sebagai basis gel, parafin cair sebagai emulien, kemudian span 80 sebagai pengemulsi, twin 80 sebagai pengemulsi, propil paraben sebagai pengawet, metil paraben sebagai pengawet, propilen glikol sebagai humektan, dan aquades sebagai pelarut. Selanjutnya kita ke cara pembuatan formula, yaitu formula minyak nilam. Yaitu alatnya ada gelas, cawan perselen, hot plate, mortir dan stamper, sudip, neraca analitik, wadah emulgel, viskometer, dan pH meter. Untuk bahannya ada minyak nilam, HPMC, metil paraben, propil paraben, parafin cair, propilen glikol, span 80, twin 80, dan aquades. Kemudian untuk cara pembuatannya, yaitu yang pertama, massa gel dibuat dengan mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius. Yang kedua yaitu diamkan selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang, lalu digerus sampai terbentuk basis gel. Yang ketiga yaitu metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propilen glikol, lalu dicampurkan dengan basis gel yang tadi.
Kemudian yang keempat, minyak nilam ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Itu menjadi campuran yang pertama. Kemudian yang kelima, masa emulsi dibuat dengan memanaskan campuran fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, kedua fase tersebut dimasukkan bersamaan ke dalam lumpang yang telah berisi campuran pertama. Kemudian yang terakhir, gerus kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgel. Setelah kita selesai melakukan formula minyak nilam, kita lakukan evaluasi formula, yaitu evaluasi fisik dan uji stabilitas sediaan. Yaitu evaluasi fisik, sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulgel minyak nilam dapat memenuhi syarat yang meliputi uji organoleptik, baik warna, bentuk, dan aroma. Kemudian uji homogenitas, uji TP emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas, uji iritasi, dan uji stabilitas. Yang pertama yaitu uji organoleptik. Pada tabel kedua, tekstur dan warna ketiga sediaan emulgel yang dihasilkan berbeda. Ketiganya berbentuk semi padat, yaitu emulgel. Akan tetapi, dengan kekentalan yang berbeda, formula A dan B agak encer, sedangkan kekentalan C formula sudah baik. Warna sediaan A adalah putih, sedangkan formula dan B dan C berwarna putih tulang. Itu dapat kita lihat pada gambar yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, perbedaan tersebut disebabkan oleh konsentrasi minyak nilam yang berbeda. Sifat minyak nilam yang kental dan warna kuning bening menyebabkan semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan. Semakin kental sediaan dan warna yang dihasilkan, semakin gelap. Aroma yang dihasilkan untuk semua formula yaitu beraroma khas minyak nilam. Kemudian untuk sediaannya dapat kita lihat dalam wadah yang ada di samping ini. Kemudian yang kedua yaitu uji homogenitas, yaitu pada semua sediaan yang tadi atau sediaan minyak nilam tidak ditemukan adanya warna yang tidak merata dan butiran kasar pada sediaan. Hal ini menunjukkan semua bahan tambahan yang digunakan terdispersi dengan baik, sehingga menghasilkan emulgel yang homogen. Nah, teman-teman semua dapat melihat tabel yang saya paparkan di sini. Ada tabel hasil evaluasi fisik, uji stabilitas, dan uji iritasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan keterangan pada tabel yang kedua tadi, yaitu untuk formula A dengan konsentrasi zat aktif 5%, formula B dengan konsentrasi zat aktif 10%, dan formula C dengan konsentrasi zat aktif 15%. Kemudian untuk uji pH minyak nilam, yaitu menghasilkan pH sediaan yang berbeda. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel yang kedua tadi, pH semua sediaan masih memenuhi standar pH kulit normal, yaitu 4,5 sampai 6,5, sehingga emulgel yang dihasilkan aman untuk digunakan. Kemudian yang ke B yaitu uji tipe emulsi. Pengujian tipe emulsi dilakukan dengan metode pengenceran untuk mengetahui tipe emulsi emulgel minyak nilam. Tipe emulsi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tipe emulsi minyak dalam air. Tipe emulsi ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah mudah dicuci. Selanjutnya untuk uji daya sebar, yaitu pada tabel kedua tadi menunjukkan bahwa hanya formula C yang memiliki nilai daya sebar yang sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan formula A dan B termasuk kategori semi fluid. Kemudian kita lanjut ke uji viskositas. Formula C dengan konsentrasi minyak nilam paling tinggi yaitu 15% memiliki nilai viskositas paling tinggi. Hasil ini sejalan dengan hasil uji organoleptik yang menyatakan bahwa sediaan formula C memiliki tekstur semi padat, yaitu emulgel, dengan kekentalan yang paling baik dibandingkan dengan formula A dan B. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang kedua tadi, di mana formula C dengan nilai viskositas paling tinggi memiliki daya sebar paling rendah. Selanjutnya ada uji Sailing Test, yaitu uji ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan fisik sediaan selama masa penyimpanan dalam waktu tertentu terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sediaan emulgel tidak mengalami perubahan setelah melewati 6 siklus. Kemudian yang terakhir yaitu uji iritasi. Uji ini dilakukan pada 10 orang panelis yang menunjukkan bahwa sediaan emulgel yang dibuat tidak menimbulkan reaksi apapun, baik kemerahan, pembengkakan, maupun rasa panas, gatal, dan perih.
sehingga sediaan emulgel minyak nilam ini aman untuk digunakan sebagai sediaan topikal anti jerawat. Dari semua penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dapat kita tarik dua kesimpulan. Yang pertama, minyak nilam dapat diformulasikan ke dalam sediaan emulgel anti jerawat yang stabil dan memenuhi syarat evaluasi fisik sediaan. Yang kedua, formula C dengan konsentrasi minyak nilam 15% adalah formula yang paling baik. Baik, sekian dari saya tentang materi penjelasan emulgel. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.